Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kajian kita yang ke-12 dari Asrarus Sab'at lil qaid, al asraru as-sab'atu lil qaidi, 7 rahasia bagi pemimpin. Kaitannya masih anta sahibu qararika, Anda sebagai orang yang membuat keputusan Anda. Keputusan Anda dibuat itu ada banyak modelnya. Ada model yang tepat, ada model yang salah. Yang kita kaji di sini, kaifa tattakhidhu qararan khati'an. Bagaimana Anda mengambil keputusan yang salah. Kalau yang benar, nggak usah kita mengerti wong bener, itu nggak ada akibat. Kalau salah itu keputusan salah langsung ada akibatnya. Akibatnya apa? Ya karena salah. Itu macam-macam. Keputusan yang salah itu ada 7 macam keputusan yang salah yang kita pelajari kemarin pada kajian kita yang ke-11. Itu 1, memutuskan ketika kita pada posisi al-ghadabu, posisi marah. Kita tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah. Karena Rasulullah mengingatkan, ausini qala la taghdab, faradada miraran qala la taghdab. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu keputusan salah yang nomor 1. Keputusan salah yang nomor 2, cara memutuskan yang salah yang nomor 2 itu rukubu jawadil irhaq. Rukubu jawadil irhaq, yaitu mengendarai kuda yang lagi kelelahan. Kudanya ya pikiran kita dan tenaga kita. Kalau tenaga kita itu lagi lelah, pikiran kita lagi lelah, jangan memutuskan. Karena
Kalau inna dhihnal mujtahida la ya'malu bikafaihi, wal jasadu al murahiku yu'athiru ala tafkirina. Badan yang lelah, capek, atau perasaan yang capek, yang lelah, atau anggota musyawirin yang lagi pada lelah, itu jangan kondisi begitu memutuskan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja itu tidak memaksa-maksa kecuali pada wus'aha, illa wus'aha, kecuali pada ketika kita dalam kondisi lapang, enak, penak gitu. Itu nomor 2. Nomor 3, kemarin kita telah menjelaskan memutuskan yang salah itu ketika kita tattabi'u hawaka, Anda mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau Anda memutuskan karena karepe sendiri tok, inda maturi itu anta takida kororon yajibu anta tajarrota tamaman min mailika wa ra'yika. Kita itu harus rasional, jangan cuma ngikuti hawa nafsu kalau mau memutuskan. Nah, kalau lagi sesuatu itu Anda hawa nafsunya lagi besar, hindari untuk memutuskan. Waman adalla mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Jangan sampai ngikuti ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Jadi kalau mau memutuskan harus dalam kondisi hawa nafsunya tenang. Jangan sampai ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Nah, itu keputusan yang salah ketika memutuskan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi keputusan yang salah nomor 4 itu ketika, nah ini kajian kita yang ke-12, yang ke-12 itu kajian kita mengambil keputusan yang salah ketika dalam kondisi rida urrohbah. Rida urrohbah yaitu gaun ketakutan. Gaun ketakutan. Artinya apa? Anda lagi dalam posisi ketakutan. Dalam posisi ketakutan, jangan memutuskan. Seorang pemimpin, keputusannya bisa mengikat. Ketika lagi marah, nggak boleh. Ketika lagi capek sekali, nggak boleh. Ketika lagi senang sekali misalnya, hawa nafsunya, ngikuti hawa nafsu karena mungkin lagi senang sekali, itu juga jangan memutuskan, nggak boleh. Tapi ketika lagi takut sekali juga jangan, untuk memutuskan hal-hal yang penting. Rida urruhbah itu ketika dalam kondisi takut.
inda tikhadil qarar, ketika mengambil keputusan, tusalahu, Anda diberi senjata untuk mengambil keputusan, bil ma'rifati, dengan pengetahuan. Anda ketika memutuskan apa saja, tusalahu bil ma'rifati, dikasih senjata dengan pengetahuan. Wabil adawatil amaliyah, wabil adawatil alamiyati wal amaliyati. Anda diberi senjata untuk memutuskan dengan pengetahuan, wabil adawatil ilmiyati, dan juga dengan alat yang ilmiah, wal amaliyati, dan alat yang praktis. Anda seorang pemimpin mau memutuskan, sebelum diputuskan, Anda dikasih senjata makrifah, senjata ilmu pengetahuan. Sebelum diputuskan, Anda udah mikir resiko. Kalau diputuskan ini resikonya apa? Jangan enaknya terus yang dipikir. Mau memutuskan apa saja harus tahu resiko-resikonya. Jangan cuma enak ya. Kalau enak. Resikonya apa saja dipikirkan. Yang terutama resikonya dulu yang dilihat. Nah, itu namanya al-adawatil ilmiyah wal amaliyah. Praktisnya kayak apa? Resikonya apa? Misalnya kita seorang perbankan itu mau memutuskan kredit, itu resikonya dilihat. Satu, tentang resiko kredit misalnya. Setelah resiko kreditnya dilihat, kira-kira orangnya bisa nyerutang enggak. Nomor 2, resiko pasar. Ini mengeluarkan kredit secara pasar ini sesuai umum apa tidak, dengan imbal hasil sebegini. Tapi juga dilihat resiko likuiditasnya. Kalau kita mengeluarkan kredit 1 triliun, duitnya cuma 1,2 triliun, likuiditas nggak ada. Resiko likuiditas, misalnya kalau dalam perbankan, resiko operasional. Bagaimana operasional ini bisa nyampe apa tidak untuk operasional tahun ini? Ada resiko hukum, benar semua enggak ini? Atau ada yang melanggar hukum? Pikirkan resiko macam-macam. Ada resiko hukum, ada resiko strategis, ada resiko kepatuhan. Patuh enggak terhadap aturan yang dibuat? Kalau sampai nggak patuh dengan PO aturan yang dibuat, namanya keluar dari aturan. Ada resiko ambil imbal hasil kalau misalnya itu tentang kredit. Ada resiko investasi, ada resiko macam-macam resiko. Anda list. Dalam hidup itu pasti ada resiko, pasti. Ketika mau memutuskan sebuah keputusan saja, itu yang dilihat harus resiko kayak gitu. Resikonya apa? Kalau saya begini resikonya apa? Kalau saya begini resikonya apa? Harus kayak gitu itu. Itu namanya ittihadul qarari tusallahu bil ma'rifati wa bil adawatil ilmiyati wal amaliyati. Mengambil keputusan dengan senjata
ilmu pengetahuan, alat-alat ilmiah, dan praktis. Alat ilmiah banyak, jadi resiko-resiko itu banyak, alat ilmiah banyak untuk bagaimana mengetahui proses-proses resiko. Resiko itu bisa dimanage gimana? Diidentifikasi dulu, ada resiko apa saja, tulisi. Setelah ditulisi, diidentifikasi bentuk-bentuk resiko apa yang muncul, baru menempatkan ukuran-ukuran resiko. Ini ukuran resikonya berapa, harganya berapa, kalau ini gagal itu berapa gagalnya. Ukuran resiko. Setelah ukuran resiko, alternatif-alternatif yang untuk jalan keluar itu apa? Harus orang itu hidup punya alternatif-alternatif. Hidup nggak punya alternatif-alternatif, masuk resiko jegur mati. Wes entek duit. Alternatif-alternatif jalan keluarnya apa? Menganalisis lagi setiap alternatif. Ada berapa alternatif jalan keluarnya, dianalisis setiap alternatif yang cocok, alternatif mana, putuskan, ambil satu, memutuskan satu alternatif, atau dua alternatif, putusin. Kalau sudah putus satu alternatif, baru melaksanakan alternatif yang dipilih. Alternatif ini, kalau ternyata hal yang pertama nggak bisa jalan, alternatif apa? Plan A, plan B, plan C. Baru dikontrol alternatif yang dipilih tersebut, jalankan. Kalau yang pertama nggak bisa jalan, jalankan alternatifnya. Mengetahui dan mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih, jalan apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya pengambilan keputusan, ittikhadul qarari tusallahu bil ma'rifati wabil adawatil alamiyati wal ilmiyati. Sumamdi, kemudian Anda melakukan makan hal-hal khototta yang Anda merencanakan ilaihi padama, bila khaufin, dengan tanpa takut, aurah batin maksudnya tanpa takut. Kalau Anda sudah melakukan tadi, ngambil keputusan dengan segala resikonya itu udah ditulis di list. Kalau putuskan ini, resikonya ini, putuskan ini, resikonya ini, putuskan ini, resikonya ini. Setiap keputusan ada resiko. Orang makan saja resikonya minimal selilitan. Jadi setiap kegiatan itu ada resikonya. Nah, putuskan secara pengetahuan, secara ilmiah, secara praktis. Nah, kalau sudah Anda tadi mitigasi resikonya, nah ini ada ilmunya, jangan tidak sekedar Anda nggak belajar. Saya aja udah tua masih belajar. Saya kursus sertifikasi manajemen risiko internasional. Saya punya sertifikatnya. Untuk mengelola apa saja. Nah, baru setelah Anda resiko-resikonya dipikirkan, dimitigasi, termasuk jalan keluarnya, summam bima khototta ilaihi bila khaufin aw rahbatin. Kemudian lakukanlah sebuah keputusan, maka ketika Anda memutuskan bila khaufin aw rahbatin, tanpa akan ragu-ragu, tanpa takut, sudah ini yang saya ambil dari banyak pilihan-pilihan pengambilan keputusan. Innal khaufa yaj'aluna nattaribu wa nattakhidhu qararatin ghairu shaibatin.
Innal khaufa, sesungguhnya ketakutan, takut ketika ngambil sebuah keputusan, itu ya ja'aluna, bisa menjadikan apa khauf pada kita, nattaribu, menjadikan kita bermasalah, wanatahidu, dan kita mengambil kororotin, akan keputusan-keputusan ibatin, yang tidak tepat. Kalau kita dalam kondisi takut kok memutuskan, itu bisa ketika kita ngambil keputusan menjadi ibatin. Keputusannya bisa tidak tepat karena pengaruh ketakutan. Wa aktsaru anwa'il khaufi ziyadatan lana huwa khaufuna min tajarubis sabiqatin fashilatin. Wa aktsaru anwa'il khaufi, dan bermula paling banyaknya macam-macamnya ketakutan, ziyadatan lana, menjadi tambah-tambah pada kita. Macam-macamnya ketakutan, kadang-kadang setiap hari itu tambah. Takutnya macam-macam. Mau usaha saja ketakutannya macam-macam. Mau usaha, ya mau ngapa aja, kadang-kadang mau mutusin begitu. Mau nikah saja itu harus memutuskan nanti takut gak makan, takut ini, takut gak punya duit, takut gitu. Wanatakidu kororotin ibatin, takut mengambil keputusan tidak tepat. Nah, kalau sudah ada ketakutan di situ, nanti akan wa aktsaru anwa'il khaufi ziyadatan lana, akan tambah terus takutnya, naik takutnya, huwa khaufuna, itulah ketakutan kita, ketakutan minta jarubin sabiqatin fashilatin, ketakutan pada pengalaman masa lalu. Biasanya orang yang punya ketakutan karena pengalaman masa lalu fashilatin, yang gagal. Jadi punya pengalaman gagal di masa lalu, itu biasanya mempengaruhi orang itu menjadi ketakutan. Jadi mikirnya dulu saya. Wong dulu itu sudah berlalu, kok masih dulu saya. Dulu saya gagal gini. Ya, nggak usah terlalu ketakutan kayak begitu. Ya gagal kan dulu, belum tentu sekarang, belum tentu besok. Orang kalau sudah mikir gagal itu susah untuk sukses. Karena apa? Karena dihantui oleh kegagalan terus. Mestinya ketika gagal itu alat untuk memotivasi, jangan sampai gagal ke depan. Nggak usah harus direnungi, diratapi terus kegagalannya. Nanti ya nggak ngapa-ngapain, takut. Jadi orang takut biasanya karena pernah pengalaman kegagalan masa lalu. Huwa khaufuna min tajarubi sabiqatin fashilatin. Tangturu alan dhihni sahabat minat tasya'umi warrohbati. Tangturu, yang terus menyebar, perasaan gagal itu terus menyebar ala dhihni
sahabatan ala dini atas perasaan hati, menyebarkan sahabatan akan mendung atau menyebarkan awan minas tasyaumi dari pesimisme, tasyaumi dari pesimisme, warobati dan ketakutan. Kalau Anda pernah gagal, rata-rata Anda akan dipengaruhi oleh perasaan hati yang tertutup awan pesimisme. Sahabatan minat tasya'umi warahbati, tertutup hatinya oleh itu. Nah itu biasanya butuh dukun atau dokter atau kiai untuk membersihkan sahabatan minat tasya'um warahbah. Ini ada orang ketakutan karena sakitnya, padahal nggak sakit. Ketakutan sakit, waduh takut sakit, tapi malah sakit itu. Ketakutan pada penyakitnya, itulah penyakit. Wa aktsaru anwa'il khaufi ziyadatan lana, dan model-model ketakutan itu terus tambah. Nah, itu takut yang semacam ini itu nggak boleh. Sekarang ketika Rasulullah dikejar-kejar dengan Sayyidina Abu Bakar masuk di gua, kan ketakutan dikejar-kejar musuh. Itu pun Rasulullah menyampaikan ke sahabat Abu Bakar, la tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Maka ketika takut, kondisi takut, sedih, tidak boleh memutuskan. Ini Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahibihi Abi Bakar, la tahzan innahu khofa minat tolabi ayya'lamu bimakanihima. Itu. Faqala lahu Rasulullah, la tahzan, la takhaf. Jadi ketika ngadepin apa saja gak boleh takut, apalagi mau memutuskan suatu keputusan. Biasanya mau memutuskan keputusan itu takut kalau dibayangi oleh resiko. Resiko-resiko itulah yang harus dipikirkan, bukan untuk dihindari, tapi untuk dimitigasi resikonya. Itu harus pikirkan jalan keluarnya, yaitu resiko ketakutan ketika ngambil keputusan. Itu namanya Anda mempunyai kondisi rida urrohbah, gaun ketakutan. Jadi gaun itu jubah ketakutan dan jubah kebesaran. Kita harus mempunyai jubah kebesaran. Nah, jubah kebesaran kita banyak. Jadi orang NU, ngurusi NU itu jubah kebesarannya, jubah kebesaran dari NU. Itu nomor 4, bahwa dalam keadaan kita memakai rida urrohbah, yaitu gaun ketakutan, ketika kita dalam kondisi ketakutan, jangan memutuskan. Ini memutuskan yang salah nomor 4. Nah,
Nomor 5, memberi keputusan yang salah, membuat keputusan yang salah ketika kita al-mu'athiratu al-khorijiyatu, yaitu ketika ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal. Al-mu'athiratul khorijiyah, pengaruh eksternal. Lah kok bisa pengaruh eksternal mempengaruhi kita? Ya bisa. Namanya saja orang hidup kita itu macam-macam. Pengaruhnya itu kita macam-macam dalam hidup. Masyakiluka as-saksiyah. Masyakiluka as-saksiyatu yajibu antaktikhadil qorori. Masyakiluka bermula problem-problem Anda as-saksiyatu secara pribadi, wajib antakun, hendaknya ada siapa? Anda wajib itu ba'idatan jauh, ba'idatan jauh anittikhadil qoror, dari mengambil keputusan. Kalau Anda mempunyai muskilah saksiyah, problem personal pada diri Anda sendiri yang diakibatkan oleh apa saja, anittikhadil qoror, hendaknya yajibu antakuna ba'idatan anittikhadil qorori. Kalau Anda punya masalah pribadi, muskilah saksiyah, jauhi mengambil keputusan. Masyakilul amali al-faraiyah yajibu an ta'zilaha an dhihnika wa anta tattakhidhu qororoka. Masyakilul amali bermula masalah-masalah pekerjaan ala faraiyati, yang sebagai pekerjaan tambahan, masalah-masalah pekerjaan tambahan al-furu'iyati wajib antakzilaha, hendaknya Anda harus mengisolasi, antakzilaha, mengisolasi pada masyakil al-far'iyah al-furu'iyah an dhihnika, dari perasaan Anda, dari pikiran Anda, dari perasaan Anda. Wa anta bermula Anda itu tatakhiru, mengambil siapa Anda, mengambil qororoka pada keputusan Anda. Jadi kalau Anda lagi punya masalah pribadi, hindari mengambil keputusan yang berat-berat. Keputusan itu bisa bercabang-cabang. Kalau masyakilul amalil furu'iyah itu tambah furu'iyahnya, misalnya lagi ini urusan problemnya di rumah, memutuskan kerjaan kantor, bisa ada persoalan. Atau lagi ada persoalan di kantor, memutuskan di rumah ada persoalan. Nah, itu namanya al-mu'athiratul khorijiyah, yaitu pengaruh eksternal, pengaruh dari luar. Persoalannya di kantor, persoalannya, wah, gak tahu lah, ada masalah berat di kantor. Di rumah ketemu istri, dilala istrinya manyun terus. Biasanya kalau minta duit enak-enak, kok ini dadak pakai macem-macem, ditendang aja itu kucing itu. Kucing gak salah aja kena tendang, pintu gak salah jebol. Itu. Nah, itu karena persoalan
al-mu'athiratul khorijiyah. Apakah ada sih persoalan mu'athiratul khorijiyah? Ya memang ada, itu contohnya. Makanya Allah pun dalam sebuah firman-Nya mengatakan, kalau lagi ada persoalan kayak gitu, baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari mana? Min syarril waswasil khannas. Itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Nah ini yang yuwaswisu itu adalah namanya mu'athirat al-khorijiyah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini masalah al-mu'athirat al-khorijiyah. Jadi kadang-kadang kita itu ada setan, ada apa yang nginget gandolin di kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, maka kalau mau memutuskan apa ya, Qul a'udzu birabbin nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Baca dulu itu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lah ini al-mu'athiratil khorijiyah itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kondisi mu'athiratil khorijiyah, kondisi eksternal yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Kalau kondisinya lagi gak tepat karena ada eksternal yang mengganggu, Anda mau ngomong pun berhenti gitu. Udah jelas kamu mau menghadap ke saya lagi banyak masalah. Oh, ngomong masalah lagi ya, saya gampar aja walaupun kamu nggak salah. Kadang-kadang kan kayak gitu, ceger. Nah, gitu. Itu nomor 5. Nomor 6, al-mithaliyah az-zaidah. Nomor 6. Apa mithaliyah zaidah? Idealisme yang berlebihan. Nah ini nanti nggak bisa memutuskan kamu. Kamu kalau punya idealisme, ideal ya ideal. Tapi kalau idealismenya itu berlebihan, al-mithaliyah az-zaidah, itu namanya idealisme yang berlebihan. Kalau lagi idealismenya berlebihan, jangan memutuskan, nanti nggak putus-putus. Nyari calon suami, idealismenya yang tingginya segini, yang kulitnya putih, hidungnya mancung, kaya raya, punya mobil banyak, punya duit banyak. Ya orang ketemu oleh itu. Ya angel lah. Tunggu berapa puluh tahun juga nggak datang itu. Nah, itu kalau al-mithaliyah az-zaidah. Jangan terlalu, namanya kata terlalu itu nggak baik lah, gitu aja. Optimisme yang berlebihan. Al-mithaliyah az-zaidah. Al-mithaliyatu az-zaidatu, yaitu optimisme yang atau idealisme yang berlebihan. Idealisme yang terlalu ideal, nyari yang kayak gini, ora ketemu wis entek umure ora ketemu. Nah, itu jangan memutuskan kalau lagi kondisi kayak gitu, nanti nggak ketemu keputusannya. Al-mithaliyatu fi ittikhadil qarari amrun sayyi'un. Nah, ini langsung diponis di sini begitu. Al-mithaliyatu bermula
idealisme fittikhadil qaror dalam pengambilan keputusan, idealisme yang berlebih itu amrun sayyi'un, hal yang jelek, hal yang buruk. Namanya kalau over confident bagus, over confident tidak bagus. Idealism bagus, over idealism tidak bagus. Overnya itu yang gak bagus. Fakathirun mim muttakhidil qararati, maka itu banyak sekali dari pengambil keputusan, khosotan pada khususnya fil muassasat, dalam lembaga-lembaga, allati tattabi'u rutinan batian, yang mengikuti rutinitas, batian yang lambat, au syirkah atau syirkatin atau perusahaan-perusahaan, nimtiyatin au syirkatin nimtiyatin, atau perusahaan-perusahaan yang stereotip. La yattakhiduna, mereka tidak mengambil qararahum pada keputusannya mereka, illa ba'da ayat ma'innu, kecuali setelah tenang, setelah tumakninah, ila anna qararahum, karena sesungguhnya keputusannya mereka, hadza yang bermula ini qarar itu ibu mi'ah fil mi'ah, tepat 100%. Ibu mi'ah fil mi'ah, tepat 100%. Namudzaji mi'ah fil mi'ah, secara khas 100%. Wa katsiru minal furas, dan itu banyak sekali dari fursoh, yaitu peluang-peluang ar-ra'iah yang bagus-bagus, tafwituna, bermula peluang bagus itu menjadi terlewatkan, melewatkan siapa kita pada furos. Idza ma tomahna, ketika kita bercita-cita, fi annattakhidha, untuk mengambil qararan, akan keputusan, mithalian yang ideal, laisa yang tidak ada bihi pada qarar, apa naksun, kekurangan, tidak ada kekurangan, au kholal, atau tidak ada cacat, ya gak ada lah. Kalau kita idealisme membuat keputusan yang tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada cacat sekali, wah gak ada rasanya. Ora ono lah, wong dunyo kok. Dunyo itu ya pasti ada kekurangannya. Wong namanya barang baru kok. Jadi kalau kita berbuat berlebihan, itu yang tidak boleh, oleh Allah pun nggak boleh. Makanya Allah pun menyampaikan, ya bani Adam, ya bna Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang nggak boleh berlebih-lebihan itu. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Ideal bagus, terlalu ideal tidak bagus. La yuhibbul, innahu la yuhibbul musrifin. Berlebih-lebihannya malah nggak dapet lah, namanya berlebih-lebihan itu. Jangan lebih berlebih-lebihan gitu. Sebab kalau berlebihan nanti kamu nggak dapat apa-apa,
Diputusin, putus. Diketuk palu, ketuk palunya. Tapi nggak bisa dijalanin. Sudah diputus, putus. Tapi tidak bisa dijalanin. Anda saya bolehkan nikah, cari calon suami sendiri atau cari calon istri sendiri dengan syarat satu. Wah, bapaknya bilang begitu itu. Wah, kamu puluhan tahun gak dapet, terus entek wis waktunya. Wong nyari yang biasa-biasa aja gak ketemu-ketemu. Gitu. Nah, itulah kondisi Anda membuat sebuah keputusan nomor 6 yang tidak baik dan mengambil keputusan dalam kondisi yang salah, yaitu ketika Anda dalam kondisi al-mithaliyatu zaidah, yaitu kondisi mithaliyah zaidah, idealisme yang berlebihan. Jadi jangan sampai berlebihan, karena Allah pun wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nomor 7, kondisi Anda tidak boleh memutuskan ketika Anda dalam posisi al-waqt al-khota'u, al-waktu al-khota'u, waktu yang salah, waktu yang tidak tepat. Waktunya tidak tepat, Anda datang. Waktunya tidak tepat, Anda ngomong. Tahu-tahu marah orang itu. Padahal orang ini lagi kena persoalan di luar sana itu. Anda datang, ngek, wah gampar aja udah. Jadi waktu yang tidak tepat, Anda harus cerdas. Anda mau menghadap siapa, mau ngomong apa, waktunya tepat enggak? Anda mau memutuskan apa, waktunya tepat apa enggak? Kalau waktu tidak tepat, jangan putuskan apa-apa. Al-waktu al-khoto'. Likulli amrin waktuhu. Likulli amrin itu bagi setiap hal, waktuhu bermula ada waktunya. Setiap hal ada waktunya sendiri. Min aktsaril asya illati tusibu qararana bil khoto'i huwa ittikhadhu hadzal qarar fi waqtin ghairu waqtihi. Nih. Min aktsaril asya, dari banyak hal, allati tusibu qararan bil khoto'i, yang menempa atau yang mempengaruhi keputusan bil khoto'i dengan salah, huwa bermula syek, yang mempengaruhi keputusan bil khoto'i itu ittikhadhu hadzal qarar, mengambil keputusan ini fi waqtin ghairi waqtihi, dalam waktu yang tidak tepat waktunya. Fi waqtin, dalam satu waktu, ghairi waqtihi, yang tidak tepat waktunya. Anda bisa ngambil keputusan salah karena waktunya tidak tepat. Maka la tusawwif au tuajil fi ittikhadhi qararin. Janganlah Anda tunda, au tuajil atau mencepat-cepatkan. Jangan Anda menunda, tapi juga jangan Anda tergesa-gesa. Jangan Anda menunda, itu juga nggak bagus. Cepetan, itu juga tidak bagus. Mana yang bagus? Yang tepat waktunya. La tusawwif wala tuajil, dan janganlah menunda atau menunda fi ittikhadhi qararin, dalam mengambil keputusan. Farubbama, kadang-kadang, ahdzuka hadzat taswif, bermula mengambil keputusan
yang menunda ba'idan secara jauh, secara lama, wala yang fa'u tidak ada manfaatnya, apa koro wala yang fa'u dan tidak ada bermanfaat, apa tikhadul qoror tidak bermanfaat, kororoka akan keputusanmu, aladitakhadtahu yang Anda memutuskannya pada setelahnya. Jadi kadang Anda itu menunda, bahkan keputusannya sudah gak ada gunanya, sudah ketinggalan, sudah nggak dibutuhkan lagi kok diputuskan gitu. Jadi jangan nunda-nunda juga jangan, tergesa-gesa juga jangan, tapi cari yang sangat tepat. Itu gimana caranya? Sholat saja itu, sholat nih, itu waktunya harus tepat. Puasa, waktunya juga harus tepat. Itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat saja ada waktu yang tepat, maka ngambil keputusan juga harus pada waktu yang tepat. Al-Quran banyaklah mengisyaratkan bagaimana ketepatan waktu. Wal asr innal insana lafi khusrin. Demi waktu semuanya orang rugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman tapi mau beramal soleh, mengambil keputusan itu untuk beramal soleh, untuk amal soleh. Ngambil keputusan itu sebuah amal soleh. Karena mengambil keputusan sebuah amal soleh itu harus pada waktu yang soleh, waktu yang baik, waktu yang tepat. Nah, ketika Anda pada waktu yang salah, itu bisa keputusannya jadi salah. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi jangan juga kita hanya merenungi hari besok, hari esok. Enggak usah perlu direnungi, hari esok belum datang. Jangan kita merenungi hari esok atau bahkan hari kemarin. Hari kemarin udah berlalu, maka masih direnungi terus. Hari esok belum datang. Nah, maka mengambil keputusan harus pada waktu yang tepat. Jangan sampai waktu al-waqt al-khoto. Itulah kajian kita yang ke-12 pagi hari ini tentang pengambilan keputusan yang salah. Jadi kita sebagai anta sohibu qararik, Anda sebagai orang yang membuat keputusan, jangan sampai melakukan pengambilan keputusan pada waktu yang salah. Pengambilan keputusan pada waktu yang salah akan mengakibatkan keputusannya tidak efektif. Jadi keputusan-keputusan dalam kondisi yang salah itu ada 7. Yang pertama adalah ketika Anda marah. Yang kedua ketika Anda lelah. Yang ketiga ketika Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Yang keempat ketika Anda lagi ketakutan. Yang kelima ketika ada pengaruh dari luar yang besar. Yang keenam ketika Anda mempunyai idealisme yang berlebih. Yang ketujuh Anda melakukan keputusan pada waktu yang salah. Waktu yang salah. Itulah kondisi yang salah dalam mengambil keputusan. Kaifa tattakhidhu qararan khotian. Jauhi itu semua karena anta sohibu qararik. Anda sebagai yang mempunyai keputusan Anda sendiri. Dan Anda sendiri adalah qaid. Anta qaidun. Anda adalah pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Kajian kita hari esok itu thoriquka ilal qararil fa'al.
cara Anda untuk mengambil keputusan yang efektif. Kalau kemarin yang sudah ini yang salah, ingat-ingat. Nah, besok kita akan mempelajari cara mengambil keputusan yang efektif. Itu ada 9 hal cara mengambil keputusan yang efektif. Kita akan kaji besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.